Hari ini saya akan membahas Prince Daeron Targaryen, anaknya Raja Maekar Targaryen. Dia ini bukan Targaryen tipe naga, pedang, dan kuda perang. Ini Targaryen yang aneh, muram, tukang mabuk, dan di kepalanya itu isinya cuma mimpi-mimpi yang terlalu berat buat ditanggung sendirian. Banyak orang manggil dia sebagai Daeron the Drunken. Tapi jujur aja, itu julukan yang kayak terlalu nyederhanain masalah ini. Daeron minum bukan buat gaya, tapi buat kabur. Kabur dari mimpi-mimpi yang sering dia alami. Kabur dari masa depan. Kabur dari takdir yang dia sendiri bisa lihat, tapi nggak bisa ubah. Daeron ini salah satu Targaryen langka yang punya Dragon's Dream, dan ini penting banget. Dragon Dreams bukan sekedar mimpi random, tapi penglihatan tentang sesuatu yang bakal kejadian. Masalahnya, Daeron nggak pernah dapat mimpi indah. Yang dia lihat selalu kematian, kehancuran, dan jatuhnya orang-orang besar. Secara fisik, Daeron juga nggak cocok sama bayangan Pangeran Targaryen. Kulitnya pucat, rambutnya coklat terang, jenggot pirang, penampilannya lebih cocok bangsawan istana daripada kesatria lapangan. Dia selalu pakai mantel bagus, doblek merah hitam, tapi di balik itu semua, dia benci pedang dan kuda. Dia bukan tipe petarung, dia bukan orang yang pengen membuktikan diri di turnamen. Dan di keluarga kaya Targaryen, itu udah jadi dosa kecil yang pelan-pelan tumbuh jadi kutukan besar. Sejak kecil, Daeron udah hidup di bawah bayangan nama besar. Dia dinamain dari Raja Daeron kedua, yaitu kakeknya, raja besar yang dihormati. Tapi Daeron ini malah kebalikannya. Dia bukan pemersatu, bukan diplomat, bukan pula pejuang. Dia adalah pemimpi, dan mimpi di Westeros itu berbahaya. Apalagi kalau mimpi itu selalu jadi kenyataan. Dari sini kita bisa lihat, Daeron itu bukan lemah, tapi terlalu sadar. Terlalu sadar kalau dunia ini kejam, dan kesadaran itu bikin dia hancur pelan-pelan. Masuk ke event tourney di Ashford, ini titik penting banget. Maekar ngirim Daeron dan Aegon dengan harapan mereka bisa bersinar. Bisa ngalahin anak-anak Prince Baelor the Brickspear. Tapi Daeron bahkan nggak tertarik ikut. Dia malah kabur. Ini bukan sekedar malas, ini penolakan total terhadap dunia kesatria. Dia juga nyeret Aegon ikut, nyukur rambut di kepalanya biar identitasnya hilang. Dari sini kita udah lihat satu hal, Daeron itu protektif tapi caranya salah. Dia pengen sembunyi, bukan melawan. Di penginapan, dia mabuk, nyamar, dan Daeron juga ketemu Ser dan Ken Betul. Dan ini momen yang bisa dibilang santai. Dia langsung bilang kalau dia pernah memimpi kandang. Bayangin lagi santai minum, terus ada orang asing bilang, "Aku pernah mimpiin kamu loh," dengan nadanya yang bukan bercanda. Daeron bahkan nyuruh Dang untuk menjauh darinya, bukan karena benci, tapi karena takut. Dia takut sama mimpi itu sendiri, takut sama apa yang terjadi kalau Dang tetap ada di jalannya. Kebohongan Daeron ke Maekar soal Aegon juga penting. Dia bilang Aegon diculik kesatria bertubuh besar. Ini kebohongan yang bisa dibilang sikap pengecut, tapi juga kebohongan dari orang yang putus asa. Dia nggak mau ngaku lalai, nggak mau ngadepin ayahnya, dan nggak mau tanggung konsekuensi. Kebohongan ini akhirnya nyeret Dang ke masalah yang lebih besar, sampai ke Trial of Seven. Daeron akhirnya minta maaf ke Dang. Dia jujur soal mimpinya, tentang naga besar yang jatuh mati di atas Dang, tapi Dang tetap hidup dan pergi. Daeron sendiri nggak paham maknanya, tapi dia tahu satu hal, mimpinya selalu jadi kenyataan. Dan yang bikin dia hancur, bayangin hidup sambil nunggu bencana yang kamu lihat sendiri, tapi nggak tahu kapan dan gimana datangnya. Di Trial of Seven, Daeron beneran nggak bertarung. Dia jatuh dari kuda, tetap di tanah, seperti janjinya kepada Dang untuk langsung menyerah saat trial dimulai. Secara simbolis, ini kuat banget. Dia secara harfiah memilih tidak berdiri di medan perang. Kudanya sendiri nginjek dia, mungkin bikin kakinya patah. Tapi luka fisik itu nggak ada apa-apanya dibandingkan luka batin yang dia tanggung selama ini. Dan disinilah nubuatnya jadi nyata. Prince Baelor the Brickspear mati terkena pukulan tak sengajanya Prince Maekar. Naga besar lalu jatuh, bukan naga bersayap. Tapi naga itu dalam arti Targaryen terbaik di generasi itu. Setelah Maekar naik tahta, Daeron jadi Prince of Dragonstone, pewaris baru Iron Throne. Tapi bahkan di posisi setinggi itu, dia nggak bahagia.
Dia lebih suka disebut Prince of Summerhall, karena Dragonstone menurutnya suram dan menekan. Ini detail kecil tapi penting, karena Dragonstone itu simbol takdir Targaryen, tempat pewaris dibentuk, dan Daeron lalu menolaknya. Dia nggak mau duduk di kursi yang masa depannya itu udah dilihat bakal berdarah-darah. Aemon jadi meisternya, dan hubungan mereka itu tragis tapi indah. Aemon rasional, tenang, dan menerima. Daeron emosional, takut, dan akhirnya memilih untuk lari dari kenyataan. Dua saudara ini kayak dua sisi koin Targaryen. Yang satu memilih ilmu dan pelepasan, yang satu malah tenggelam dalam mimpi dan alkohol. Dan keduanya sama-sama korban sebagai darah naga. Pernikahan Daeron dan Kiara of Tyros juga nggak membawa kebahagiaan. Anaknya, yaitu Feyla, lahir sebagai anak yang manis tapi punya pemikiran simpel. Ini pukulan lain. Itu merupakan pewaris yang rapuh, masa depan yang goyah. Daeron makin tenggelam. Mimpi-mimpi terus datang, naga-naga terus muncul dalam tidurnya. Akhirnya hidup Daeron itu menyedihkan dan ironis. Dia mati karena penyakit cacar yang ditularkan dari seorang pelacur. Itu jelas bukan kematian yang heroik, bukan mati di medan perang, mati pelan, kotor, dan sepi. Tapi justru ini yang bikin ceritanya kuat. Daeron bukan pahlawan, dia adalah korban. Korban takdir, korban mimpi, korban darah Targaryen itu sendiri. Mr. Aemon bilang, Dragonstream membunuh semua saudaranya, Aerion, Aegon, dan Daeron. Dan ini kalimat yang dingin banget, seolah-olah mimpi itu bukan anugerah, tapi adalah racun. Itu merupakan lagu peringatan, lagu yang bilang, kalau kamu dengar ini, semua sudah terlambat. Daeron Targaryen itu bukan karakter besar karena aksinya, tapi karena tragedinya. Dia contoh paling jelas bahwa mengetahui masa depan bukan berarti bisa mengubahnya. Kadang, itu justru bikin kamu lebih hancur. Dan di Westeros, orang kayak Daeron the Drunken jarang diingat. Tapi justru merekalah yang paling manusia.